menyusul. Pak Adi nanti menyusul karena Pak Adi sedang menguji. Baik, saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Baik, pada hari ini akan kita selenggarakan ujian skripsi atas nama Bapak Piluanus dengan nomor mahasiswa 1910417072 dengan judul skripsi analisis kepuasan pasien di rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu tim penguji pada hari ini. Ada Bapak Eri Niswan SMM, yang kedua ada Bapak Maulana Filani Rizal SMM, yang ketiga ada Bapak Adi Mursalim SMM. Baik, bentar. Sebelumnya saya akan memberitahu dulu bahwa ujian ketika Bapak presentasi nanti 15 menit ya, dari presentasi, jarang bertanya kepada teman sebelah atau di belakang kamera. Terus setelah presentasi nanti harap langsung ditutup ya. Iya Pak. Share screen-nya. Sekarang Bapak saya persilakan share screen dulu. Jo, Jo, lagi share-nya Jo. Jo, tolong Jo. Namanya Jo. Ngapain kita? Tekan presentasi, jendela, kemudian pilih PowerPoint-nya. Presentasi, jendela, PowerPoint. Di samping gambar telapak tangan itu ada gambar kotak dan tanda panah ke atas. Ya. Halo Pak, kelihatan Pak? Belum. Bentar Pak ya. Oke, sudah kelihatan Pak. Udah kelihatan ya? Ya, Pak, saya persilakan Bapak untuk berdoa dulu untuk ya, kelancaran dari sidangnya. Siap Pak. Pak, baik. PowerPoint-nya hilang Pak. Hilang ya? Iya. Bentar Pak ya. Biar agak kurangi suara mobil. Ya, baik Pak. Baik Pak, saya persilakan untuk presentasi ya, 15 menit dari sekarang Pak ya. Ya Pak. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Piluanus, NIM 1910417072. Yang saya hormati Bapak Eri Niswan SMM, yang saya hormati Bapak Adi Mursalim SMM, yang saya hormati Bapak Maulana Filani Rizal SMM. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Kepuasan Pasien pada Pelayanan Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak. Implementasinya sudah berjalan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang, pembahasan masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat. Bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu, landasan teori, rumah sakit, pengertian pelayanan, dimensi kualitas, metode penelitian, desain penelitian, populasi, dan sampel. Latar belakang. Salah satu yang menjadi misi dalam pembangunan kesehatan di tahun 2010 menurut Depkes RI 2001 adalah mewujudkan masyarakat, bangsa, dan negara yang sehat dan juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan. Rumah sakit merupakan salah satu industri jasa, yaitu jasa kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah Landak merupakan rumah sakit terakreditasi paripurna bintang 5. Pengakuan tersebut diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan melalui tim penilai akreditasi KARS pada tanggal 5 Oktober 2019.
Kalau untuk Rumusan masalah, bagaimana kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak. Pembatasan masalah, yang pertama pada persyaratan pelayanan, sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya atau tarif pelayanan, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta yang ke-9 sarana dan prasarana. Ini pembatasan masalahnya, Pak. Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak. Manfaat penelitian bagi rumah sakit, bagi peneliti, dan bagi akademisi. Lanjut, bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu saya ambil dari Jessica T. Tulanglau, Nanda dan kawan-kawan, serta Selendra Ulpa dan kawan-kawan. Landasan teori Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2019. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan adalah sebagai suatu tindakan ataupun kinerja yang bisa diberikan pada orang lain, terdiri dari high contact service, low contact service. Pak Piluanis, PowerPoint-nya tidak bergerak. Halo Pak. PowerPoint-nya tidak bergerak. Coba diklik langsung ke slide. Sudah lebih baik, Pak. Bentar Pak. Jadi pasien ada Pak. Keluar lagi Pak. Aduh. Oke. Masuk lagi nggak apa-apa. Ada Pak. Halo. Halo, belum. Belum ya? Bergerak tuh. Nggak nampak. Ada Pak. ada 12, Pak. Iya. Oke. Kelihatan Pak. Sudah. Oke, lanjut Pak Sudah. ya. Nah, Lanjut ya. Ini waktunya, Variabel penelitian, persyaratan, sistem, waktu penyelesaian, biaya, produk, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, sarana dan prasarana. Teknik pengumpulan data, yang pertama dokumentasi, interview, dan melalui kuesioner. Teknik pengolahan data dan analisis data, pengukuran data, jawaban sangat setuju diberi skor 4, jawaban setuju diberi skor 3, kurang setuju skor 2, tidak setuju skor 1. Selanjutnya uji validitas dan reliabilitas. Alat analisis datanya menggunakan metode yang digunakan adalah mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik yang terdiri dari 9 unsur yang relevan, valid, dan reliable. Lanjut ke bab 4 Pak, pembahasan. Karakteristik responden. Berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 51 orang, perempuan 48 orang, total responden saya Pak 99 orang. Berdasarkan pendidikan, SLTA ke bawah 71 orang, persentase 72%, D3, S1, S2 28 orang, persentase 28%. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan, petani 17 orang, pegawai swasta 39 orang, PNS, TNI Polri 15 orang, rumah tangga pelajar 20 orang, total 99% nih, 99 orang nih Pak. Saya keliru nulisnya, totalnya 100%. Nah, hasil survei persyaratan pendaftaran bagi pasien memperoleh skor 3,86%, berada di atas rata-rata. Data sesuai dengan tabel Pak. Yang subunsur persyaratan pendaftaran nomor 1, pasien sesuai ketentuan
Kuesioner nomor 1, persyaratan pendaftaran memperoleh skor 3,34 berada di atas rata-rata dengan kategori tidak setuju. Yang selanjutnya, waktu penyelesaian survei kepuasan masyarakat kuesioner nomor 3, penyelesaian pendaftaran pasien tepat waktu dengan skor 3,03 berada di bawah rata-rata total dan masuk kategori sangat tidak setuju. Yang sepunsur penyelesaian survei kepuasan masyarakat nomor 3, penyelesaian berkas pasien sesuai dengan yang ditentukan dengan skor 2,92 berada di bawah rata-rata total dan masuk dalam kategori tidak setuju. Sedangkan survei kepuasan masyarakat kuesioner nomor 3, waktu pemberian bukti pembayaran tidak lama dengan skor 2,93% berada di bawah rata-rata total dan masuk dalam kategori tidak setuju. Yang keempat, biaya perawatan yang dibebankan sesuai dengan standar memperoleh skor rata-rata 3,20% dan masuk kategori tidak sesuai standar atau tidak setuju. Sedangkan subunsur nomor 4, biaya perawatan yang dibebankan tidak memberatkan memperoleh skor rata-rata 3,39 berada di atas rata-rata total dan masuk dalam kategori sangat setuju. Iya, Pak. Yang keempat, biaya perawatan dibebankan adil sesuai kemampuan memperoleh skor 3,21 berada di atas rata-rata dalam kategori tidak setuju. Subunsur kepuasan masyarakat kuesioner nomor 3, hasil konsultasi dengan rata-rata 3,22 berada di rata-rata total dalam masuk kategori tidak setuju. Yang selanjutnya, produk spesifikasi nomor 5, hasil pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien memperoleh skor rata-rata dari masyarakat pengguna jasa rumah sakit 3,2 mendapat skor 3,12 di bawah rata-rata total dan masuk dalam kategori tidak setuju. Sedangkan kompetensi pelaksana unsur nomor 6, pegawai yang melayani mempunyai kompetensi di bidangnya memperoleh skor rata-rata dari masyarakat dengan skor 3,28 berada di atas rata-rata total dan masuk dalam kategori tidak setuju. Subunsur nomor 6, pegawai melayani dengan tanggap memperoleh skor rata-rata dari masyarakat pengguna jasa umum rumah sakit 3,20 berada di atas rata-rata total dan masuk dalam kategori tidak setuju. Jadi setiap unsur survei kepuasan masyarakat kuesioner nomor 6, pegawai yang melayani memberikan simpati yang baik memperoleh skor 3,27 berada di atas rata-rata total dan masuk dalam kategori tidak setuju. Survei kepuasan masyarakat nomor 7 tentang perilaku pelaksana mendapat total skor 3,39 berada di atas rata-rata total dan masuk dalam kategori setuju. Subunsur nomor 7, pegawai yang melayani selalu bersikap ramah memperoleh skor rata-rata 3,29 berada di atas rata-rata total dan masuk dalam kategori tidak setuju. Subunsur nomor 7, pegawai yang melayani selalu bersikap baik memperoleh skor rata-rata dari masyarakat pengguna jasa rumah sakit 3,20% di atas rata-rata total masuk dalam kategori tidak setuju. Selanjutnya, yang ke-8, penanganan pengaduan sarana dan masukan rumah sakit memiliki ketersediaan kotak atau petugas pengaduan memperoleh skor rata-rata dari masyarakat 3,01% berada di bawah rata-rata total dan masuk dalam kategori sangat tidak setuju. Unsur nomor 8, survei kepuasan masyarakat, pihak rumah sakit merespon pengaduan dengan cepat memperoleh skor 3,01 berada di bawah rata-rata total masuk dalam kategori tidak setuju. Sedangkan subunsur survei kepuasan masyarakat nomor 8, pihak rumah sakit menerima setiap saran dan masukan memperoleh skor rata-rata 3,6 berada di bawah rata-rata total dan masuk dalam kategori tidak setuju. Selanjutnya survei kepuasan yang ke-9, sarana dan prasarana. Rumah sakit mendukung pelayanan memperoleh skor rata-rata 3,14 berada di bawah rata-rata total dan masuk dalam kategori tidak setuju.
Subunsur survei kepuasan masyarakat kuesioner nomor 9. Rumah sakit memiliki peralatan yang mutakhir untuk pelayanan. Memperoleh skor rata-rata 2,86 berada di bawah rata-rata dan masuk kategori tidak setuju. Selanjutnya subunsur survei kepuasan masyarakat kuesioner nomor 9. Parkir yang dimiliki rumah sakit memenuhi unsur pengamanan, memperoleh skor rata-rata masyarakat pengguna jasa rumah sakit sebesar 2,94 berada di bawah rata-rata dan masuk kategori tidak setuju. Bab 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, unsur SKM nomor 1, persyaratan memperoleh skor tertinggi dari responden, yaitu masyarakat yang merupakan pengguna jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak dengan skor 3,42 dan menurut ketentuan SKM, survei kepuasan masyarakat, masuk dalam kategori baik. Selanjutnya unsur SKM nomor 7, perilaku pelaksana memperoleh skor tertinggi dari responden, yaitu masyarakat yang merupakan pengguna jasa Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak dengan skor 3,39 dan menurut ketentuan SKM masuk dalam kategori setuju. Sedangkan berdasarkan kinerja SKM masuk dalam kriteria baik. Untuk unsur SKM nomor 3, waktu penyelesaian layanan memperoleh skor 2,96 dari masyarakat pengguna jasa dan masuk dalam kategori kurang baik. Unsur SKM nomor 9, sarana dan prasarana memperoleh skor rata-rata dari responden pengguna jasa RSUD Kabupaten Landak sebesar 2,98 dan masuk dalam kategori kurang baik. Saran, penulis menyarankan agar Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak terus meningkatkan sarana dan prasarananya menjadi rumah sakit yang terlengkap di Kabupaten Landak dan menjadi rumah sakit kebanggaan masyarakat di Kabupaten Landak. Saran yang kedua, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak diharapkan selalu melakukan SKM secara berkala minimal 1 tahun sekali agar dapat mengetahui tingkat kepuasan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Demikian presentasi dari saya, Pak. Berikutnya saya mohon bimbingan serta arahan dari para dosen untuk melengkapi skripsi saya ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Piluanus atas presentasi PowerPoint sidang skripsinya. Ya, Sekarang Pak. akan kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab yang akan dimulai oleh Bapak Adi Mursalin. Bapak Adi Mursalin, saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Angga. Selamat siang Pak Piluanus. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya? Kabar baik, Pak. Jadi saudara mengambil judulnya adalah analisis kepuasan pasien di rawat jalan Di ya? rumah sakit, Pak. Iya. Rumah sakit. Artinya respondennya tuh yang rawat jalan ya? Iya, Pak, yang rawat jalan aja. Kenapa yang rawat jalan aja, tidak yang tetap? Karena pas saya mengambil penelitian ini, Pak, kena COVID ini, Pak. Jadi pasien-pasien di rawat inap sana banyak yang terkonfirmasi, Pak. Oke. Ya. Kemudian yang kata Situasi. pengantar itu. Oke, kata pengantar ya. Coba lihat kata pengantar. Kata pengantar. Ya, Pak, kata ya. pengantarnya. Walaupun ini hal yang sepele, Iya, Pak, iya. tapi sangat penting dan diabaikan. Iya, Pak. Kalau Pak Piluanus siapa dosen PA-nya? Dosen PA Pak Adiat Randi, Pak. Nah, ada ucapan terima kasih kepada Pak dosen PA? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Nah, saya masukkan, Pak, ya. Walaupun sepele kan, tapi itu Ya, penting Pak, ya. karena dosen PA itu kan membantu mahasiswa dari awal sampai akhir. Iya, benar, Pak. Majelis studinya kan, Ya, ya kan nah. itu. Siap, Pak. Siap. Saya masukkan. Mengaksesi EPS kan. Nah, jangan lupakan dosen PA. Nanti tambahkan ya. Iya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Tambahkan. Kemudian data-data tenaga pegawaian itu, kemudian pasal-pasal itu nanti diletakkan di mana? Di bab 4 ya, di gambar umum rumah sakit. Jadi Data tidak pegawai, Pak, perlu ya. di data belakang. Jadi kayak tadi itu tenaga pegawai Iya, berapa Pak. jumlahnya ya kan? Berapa jumlah dokternya, berapa jumlah perawatnya dan sebagainya. Kemudian ada fasilitas apa itu yang bisa di rumah sakit kan? Itu lebih Iya, baik Pak. dimasukkan di bab 4 nanti di bab masalah apa tuh? Gambar umum rumah sakit kan ada kan? Ada, Pak. Ada di bab 4 gambar rumah sakit?
Di bab 4 ada enggak? Coba lihat bab 4. Ada enggak gambar rumah sakit? Bentar Pak. Hmm. Ada enggak? Di bab 4 tuh gambar rumah sakit. SDM Pak. Enggak ada Pak. Tambahkan ya. Harus ada Iya, tuh. Kan bab 4 itu kan terdiri dari gambar umum perusahaan. Jadi nanti dijelaskan bab 4 itu yang pertama itu adalah gambaran umum rumah sakit. Nah, situ dijelaskan tentang tadi itu jumlah dokternya, apa visi misinya, ya. Iya, Pak. Apa jumlah dokter, peran dan sebagainya, fasilitas-fasilitasnya, struktur organisasinya apa kan? Iya, Apa Pak. struktur organisasinya, tugas-tugasnya apa ya? Nah, Iya, di Pak. situ bab Siap, 4 Pak. tadi tambah lagi tuh. Yang pertama tuh adalah gambaran umum rumah sakit. Sejak pertama sejarahnya, berdiri rumah sakit, visi misinya apa kan? Iya, Pak. Baru struktur organisasinya, ya kan? Organisasinya, tugas-tugas pekerjaannya apa, ya kan? Baru Iya, nanti Pak. tentang kepegawaiannya. Jadi berapa jumlah perawat, berapa jumlah dokter dan sebagainya kan? Iya, Pak. Siap, Pak. Siap. Baru nanti fasilitas semua di situ di bab 4. Tapi masih kurang ya, gambar Iya, Pak. umum rumah sakit ditambahkan lagi. Iya, Pak. Siap, Jadi Pak. yang saya baca skripsi Pak apa nih Pilot di sini kan menggunakan apa indeks kepuasan masyarakat kan? Iya, Pak. IKM kan? Iya. Judulnya itu ditambah lagi analisis kepuasan pasien di rawat jalan rumah sakit umum daerah Kepulauan Anda berdasarkan indeks kepuasan masyarakat, itu kan? Nah, IKM kan? Bentar Pak. Berdasarkan indeks kepuasan masyarakat, yang itu kan? IKM, Ada ya. berapa pertanyaan yang Pak Penulis buat ini? Ada 27 Pak. Hah, dokter banyak benar? Iya, 27 dari 9 pertanyaan? variabel. 9 Terus variabel Pak. variabel kan? Itu cara Ya. gimana tuh? Jadi kalau menurut Capman itu bagaimana tata cara membuat kuesioner untuk yang 9 variabel? Ya. Satu indikator satu pertanyaan ya. Satu indikator satu pertanyaan. Kalau ada 9 variabel berarti cukup 9 pertanyaan. Kalau 27 variabel, kalau 27 pertanyaan berarti dijumlahkan bagi 3 ya. Iya, Kan Pak. jadi berarti satu indikator 3 pertanyaan kan? Benar? Iya, Pak, betul. Nanti setiap indikator itu jumlahkan dulu bagi 3. Karena harus satu indikator satu pertanyaan. Kalau 27 pertanyaan tidak bisa jawab nanti nih. Nah, dia harus 9 variabel, harus 9 jawaban ya kan. Harus 9 ini indikator ya. 9 pertanyaan ya. Jadi nanti caranya setiap indikator 3 tuh ditambahkan dulu bagi 3 ya. Itu di satu Pak. kan. Ini Iya. juga kita dua gitu, dua. Pertanyaan ditotalkan totalnya jumlahnya bagi 3 kan. Nah, nanti baru cari nilai ratanya kan. Jadi Iya, Pak. 9 pertanyaan gitu kan. Baru bisa kalau Anda pakai gunakan 27 sebuah pertanyaan ini tidak ada di situ keputusannya. Lebih itu kan. Lebih Iya. itunya apa tuh intervalnya ya. Lebih melebar sih, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi masalah juga itu bagaimana kepuasan pasien terhadap kualitas pelayanan. Iya. Kalau judul ini Anda pakai itu kah? Pakai regresi kan nih? Iya, Pak. Regresi linear. Linear apa? Berkata sederhana. Sederhana, Pak. Sederhana. Ya. Jumlah responden dibagi dengan ini Oh Pak. gitu. Jadi ada banyak IKM juga, regresi juga ya. Iya, Pak. Nggak pakai regresi nggak apa-apa sebenarnya kan. Nah nih, IKM ini kan menggunakan apa? Nomor berapa nih? 14 ya? Nomor 14 tahun 2000 berapa? 2017. 2017. Itu ada 9 variabel kan? Iya, Pak. Oke, betul. Jadi itu dasarnya kan. Oke, kemudian ada teori. Nah, jadi Pak Pilonsi kan harus menjelaskan juga tentang pemasaran jasa. Kalau bisa nanti pemasaran jasa terus manajemen pemasaran jasa. Cari juga bukunya pemasaran rumah sakit. Kan rumah sakit nih kan? Iya, Ya, Pak. ada bukunya manajemen pemasaran rumah sakit. Pemasaran rumah sakit itu gimana kan? Dan juga kan pakai 5 dimensi kan? Iya, Nanti Pak. juga cari dimensi kualitas pelayanan rumah sakit. Kan beda-beda nih dimensi kualitas pelayanan di rumah sakit beda, di toko handphone beda, di pemerintah beda kan? Jadi nanti pakai Iya, 5 Pak. dimensi kan? Ada reliability kan? Ada responsiveness, ada assurance dan sebagainya kan? Itu coba cari yang rumah sakit. Bagaimana 5 dimensi rumah sakit itu mana? Ya kan? Kan beda penjelasannya kan? Kan beda bukti-bukti pertanyaan untuk rumah sakit kan? Tidak sama dengan di kantor bupati. Kan enggak sama pertanyaannya kan? Enggak sama, Pak. Dijelaskan. Jadi jelasannya dimensi kualitas pelayanan rumah sakit. Gitu kan. Nanti apa-apa. Kalau kanal gimana di rumah sakit gitu kan? Kalau jaminan di rumah sakit gimana? Kalau
Responsi rumah sakit gimana kan gitu kan? Jelaskan kan? Nah, nanti Iya, kalau Pak. kalau Pak Plus meneliti di Bupati lain lagi beda gitu. Keadaan di Bupati gimana, keandalan di jaminan di Bupati gimana kan beda. Ya kan gitu kan disesuaikan dengan di mana tempat kerjanya. Yang pertama cari apa itu pemesan jasa, yang kedua jelaskan apa pemesan jasa, berarti yang ketiganya permasalahan rumah sakit, manajemen permasalahan rumah sakit, nanti baru kualitas pelayanan rumah sakit. Nah, gitu kan? Nah, Iya, atau Pak. habis itu jaminan kualitas rumah sakit, namanya quality assurance gitu kan? Quality Nah, assurance. itu. Ya, paham enggak? Pak Planus? Paham, Pak, paham. Oke, itu catat ya Saya pernah tamatan dari Bapak ya. Iya, Catat Pak. tamatan Bapak tuh ya. Oke. Kemudian ada enggak Bapak temukan itu penelitian terdahulu di bab 2-nya? Ada, Pak. Ada. Hanya tabel kan? Iya. Itu dijelaskan akibat narasi. Jadi tabel itu boleh, tapi di atas tabel harus ada narasinya. Dibandingkan tuh ketiga jurnal itu, apa perbedaannya, apa persamaannya, gitu kan? Iya. Bentar, Oke, Pak ya. Apa perbedaannya, apa persamaan? Ada persamaannya dibandingkan ya. Di penjelasan narasinya ya. Di Paham? penelitian. Bentar, Pak. Ya. Saya tulis dulu, Pak. Saya tulis Oke. bentar, Pak. Di penelitian terdahulu di bab 2 tuh kan? Bab 2, iya, Pak. Diberi penjelasan narasi. Jadi Tabel berarti tuh, tabel penelitian terdahulu diberi penjelasan. Di atasnya diberi penjelasan. Jadi dibunyikan, dijelaskan. Jadi kan ada 3 peneliti kan? Apa bedanya? Kalau peneliti pertama apa judulnya? Apa masalahnya? Variabel apa yang digunakan? Apa metodenya? Bagaimana hasilnya? Nanti Anda bandingkan dengan kedua penelitian yang lain itu kan? Sama ada hasilnya gitu kan? Perbandingannya gitu. Itu dia tuh penelitian terdahulu itu kan? Oke. Jadi kalau Pak Facebook menggunakan IKM ini, Pak Firdaus harus menghitung namanya nilai indeks. Ya kan? Nilai Iya, Pak. indeks. Loda. Itu rata-rata Betul, kali Pak. 0,5 kan? Loda. Iya. Rata-rata setiap unsur kali 0,5 kan? Itu namanya Betul, nilai Pak. indeks ya. Nilai rata-rata Iya, Pak. dari setiap unsur itu kali 0,5. Kemudian juga harus cari dulu nilai IKM. Nilai IKM itu nilai indeks dikali nilai setelah dasar dikonversi. Nah, itu ada intervalnya kan? Maka ada interval kan? Tuh ya. Itu ada rumusnya tuh Pak Planus. Nanti bobot nilai rata-rata tertimbang ada. Nilai bobot rata-rata tertimbang. Jumlah bobot kali jumlah unsur. Ada berapa unsur sini Pak Planus Liti? Ada berapa unsur? Ada 9, Pak. 9. Berarti jumlah bobotnya berapa? 1 kan? 1 bagi 9 berapa? 0, sekian sih, Pak. 0,9 kan? 0,11 kan? 0,11. 1 bagi 9 0,11. Nanti cari IKM-nya. IKM-nya total dari nilai persepsi unsur ya. Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi kali nilai tertimbang. Nanti hasilnya kali 0,11 ya. Nanti itu ujungnya kali 0,11 karena itu namanya tuh nilai rata timbang ya kan. Jadi 0,11 itu udah rata timbang. Ya kan itu rumus untuk IKM tuh. Yang pertama kan bobot nilai rata timbang, jumlah bobot dibagi jumlah unsur kan sama dengan 1 bagi 9 sama dengan 0,11 kan. Kemudian IKM-nya total dari nilai persepsi per unsur. Kan nanti ada persepsi kan per unsur kan. Unsur pertama berapa totalnya kan? Itu dibagi total unsur yang terisi kan. Total unsur terisi, kemudian kali nilai tertimbang. Biasanya berapa totalnya kan? Ada totalnya berapa kan? Total unsur berapa? Bagi itu kali dengan nilai tertimbang. Mana nilai tertimbang? 0,11 kan? Iya, Pak. Ada dari pembahasan itu. Di Pak Plus ada pembahasan itu. 0,11 ada angka 0,11 itu. Ada enggak angka 0,11? Di bab 4 itu. Pak ya. Coba cari. Ada 0,11? Saya lihat dulu yang 0,11. Ada angka 0,11 ada enggak? Kalau ada nanti diperbaiki aja. Pas ada itu. Enggak ada nih, Pak. Hah? Enggak ada. Itu ada tuh. Itu dasar dulu itu. Nilai tertimbang itu adalah jumlah bobot bagi jumlah unsur. 1 bagi 9. Nah, itu 0,11 kan? Nanti dari situ itu nanti IKM sama dengan total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur. Nah, yang terisi kan? Kemudian dikali nilai tertimbang tadi. Itu yang 0,11 kan? Nah, itu dia. Nah, baru nanti hasilnya IKM unit pelayanan kali 25. Baru dapat di terpalnya kan? Nah, itu coba nanti cek di Google, di buku ada tuh ada laporan indeks kepuasan masyarakat pada rumah sakit itu ada cara ngitung ya kan? Nah, nanti baru buat indeks
baru nanti buat indeks unsur nilai pelanggan, nomor, unsur pelayanan, nilai unsur pelayanan berapa rata-rata kan? Nah, nanti mana yang tertinggi, mana yang terendah. Paham dah, Pak Ranus? Paham Pak, paham. Paham ya? Jadi nanti nah, itu ya, jadi tambahkan itu. Jadi nanti pertama judulnya tambahkan dengan berdasarkan indeks kepuasan masyarakat kan? Di pertama ya. Yang kedua Ya, apa yang Pak. kedua? Nah, yang kedua tadi itu data-data di latar belakang itu ditaruhkan di bagian bab 4. Bab 4. Bab 4 itu gambar umum rumah sakit kan? Iya, Nah, Pak. jadi judulnya juga masa ditambah itu kan? Yang ke landasan teorinya ada pemesanan jasa, kalau bisa cari pemasaran rumah sakit, manajemen pemasaran rumah sakit, dan juga cari dimensi kualitas pelayanan rumah sakit. Dengan menggunakan 5 tadi kan, ada keandalan, ada jaminan, ada responsif, ada empati, ada bukti fisik. Tapi rumah sakit, kemudian, nah apa tuh, kan? Beda-beda tuh. Ada nilai IKM ya, rumus IKM. Udah ada Bapak itu ya Pak Angga. Makasih, masukannya tolong ditambahkan, perbaiki ya Pak Algos ya. Iya Pak, siap Pak. Oke, Terima kasih Baik, masukannya terima kasih Pak Pak Adi. Adi Ya, atas selalu, sesi oke. dan jawabnya. Assalamualaikum Sekarang kan warahmatullahi kita lanjutkan wabarakatuh. ke Pak Erinison dulu, karena Pak Maulana sedang nyidang Riza Wardani. Ya. Pak Erinison dipersilakan Pak. Terima kasih. Selamat siang, Pak Eri. Selamat siang, Saudara Pilanus. Selamat siang Pak. Ya, Selamat siang. sehat. terhadap kinerja pegawai yang Alhamdulillah sehat ya. Baik, menurut aplikasi teori penelitian ilmiah dalam survei kepuasan masyarakat SKM dan dibandingkan dengan survei kepuasan masyarakat versi pemerintah daerah, versi pemerintah ya, peraturan pemerintah ya. Menurut Anda tentang pelayanan kayak kinerja itu bedanya jauh enggak? radiologi, kemudian UGD sampai ke rawat inap. Maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Kan di penelitian Anda kan ada versi ilmiah, Iya Pak. ada versi. Oke, saya maaf, agak pelan nih. Jadi dalam penelitian Anda itu ada versi pemerintah dan ada versi ilmiah. Itu rentangnya itu kan ada sangat baik, sedangkan kinerja dari pemerintah juga angkanya agak beda itu. Tapi secara taktikal itu tidak masalah. Menurut Anda, apakah berbeda secara signifikan atau dapat dipahami penggunaan ilmiah dengan penggunaan ketentuan pemerintah? Yang kita gunakan ini adalah Dapat dipahami Pak. punyanya kementerian. Oke. Jadi dari hasil penelitian Anda, seandainya Anda berwenang dalam menjadi panitia keikutsertaan survei kepuasan masyarakat ini untuk meningkatkan kinerja rumah sakit agar masuk dalam level nasional, apa yang harus diperbaiki? Kalau berdasarkan penelitian ini Pak, yang perlu diperbaiki, yang pertama sarana dan prasarana rumah sakit Pak. Tadi kan hasil yang didapat dari survei kepuasan masyarakat yang saya teliti, dari 99 responden, kebanyakan responden mengeluhkan tentang sarana dan prasarana rumah sakit Pak. Salah satunya area parkir. Nah, yang kedua, teknologi di rumah sakit kami ini Pak, di Rumah Sakit Landa ini kan terus terang karena rumah sakit umum daerah dan Kabupaten Landak juga baru beberapa belas tahun berdiri, masih banyak kekurangan terutama pada peralatan alat kesehatannya Pak. Oke. Jadi begini. Selanjutnya juga kualitas sumber daya. Ya, jadi begini. Yang pertama sekali, Anda harus dapat memilah mana yang menjadi pengelolaan otonom rumah sakit, mana yang menjadi ketentuan yang tersangkut pada wilayah pemerintah yang lebih tinggi, baik pemerintah provinsi maupun pada pemerintah pusat. Ketentuan-ketentuan tentang sarana prasarana itu kalau memang menyangkut kepentingan dan keputusan provinsi ataupun pusat, maka Anda sosialisasikan kepada masyarakat bahwa ini bukan menjadi kewenangan rumah sakit, tapi yang dinilai oleh masyarakat nanti adalah apa yang menjadi kewenangan dari rumah sakit, agar penilaian mereka itu tidak menyimpang. Misalnya
penggunaan USG. Lah kalau di USG kan masyarakat kan memang ada yang kaya-kaya yang pernah ke diperiksa seperti itu. Tapi kan di rumah sakit landak kan belum mendapatkan fasilitas itu, sehingga masyarakat nanti menilainya jadi jelek. Paham ya? Paham Jadi Pak, paham. Anda harus dapat, ya nanti Anda harus dapat memilah mana yang menjadi kewenangan rumah sakit landak secara penuh. Gunakanlah itu untuk digunakan dalam kuesioner SKM agar masyarakat nanti dapat menilai secara objektif, dan usahakan Anda mempunyai butir-butir pertanyaan langsung yang terarah kepada semua yang terkait dengan SKM itu. Jadi peningkatannya menjadi efektif. Gitu ya? Iya Pak, baik Pak. Oke. Itu saya rasa sesuai Bu. nanti saya akan Anda catat nanti untuk konsultasi itu, saya pikir saya bisa di kampus. Yang penting Anda WA saja nanti untuk perbaikan-perbaikan. Iya Pak, siap. Siap saya laksanakan Pak. Oke, silakan Mas Angga, saya Baik, terima kasih Pak Eri. Ya. Terima kasih atas masukannya Pak. Piluanus, Ya, sama-sama. Saya izin ya, Mas Angga. Ya, Mas Pilanus ya. Pak. Terima kasih Ya. Pak. Oke. Selamat siang Pak. Pak Piluanus, tunggu sebentar ya, karena Iya, Pak Pak. Maulana lagi menguji saudari Riza Wardani ya. Iya, siap Pak. Baik, terima kasih. Tunggu sebentar Pak. Kalau di bab 2 ini dengan Pak Firwanus Bu. Iya. Kalau melihat dari kesesuaiannya, menurut Mikliat dan Eskel tahun 2012, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem antara manusia dan mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan untuk menyajikan informasi manajemen dengan menggunakan hardware dan software, Bu. Jadi saya pikir dari landasan teori ini sudah mencakup kesesuaian dari sistem informasi manajemen rumah sakit ini, Bu.
Sebentar lagi dimulai ya Pak ya. Iya Pak. Sudah Ibu, sudah sama. Iya. Eh, 30 orang Bu. Oh, populasinya 341 orang Bu. Ya Pak, sudah Pak. Sebentar Pak ya. Sudah. Iya ya, ini mau saya tutup juga. Dari Mau saya umumkan juga hasilnya. jadi minimal Halo Pak. Pak Piluana tinggal masuk ke Pak Piluanus ya Pak. menetapkan 30 orang responden sebagai sampel. Baik, saya akan mengumumkan hasil dari Iya Ibu. Itu kemarin berdasarkan arahan dari dosen pembimbing sih Ibu. Jadi dari arahan dosen pembimbing diarahkan untuk menggunakan dari DJ Champion. Jadi didapatlah 30 orang responden Ibu. baik Pak Maulana. Sekarang yang terakhir adalah Pak Maulana, saya persilakan menguji Pak Piluan. Ya Bu, Ibu, nanti akan saya perbaiki. Ini juga. Ya, terima kasih. Selamat siang Pak Maulana. Ya, selamat siang juga Pak. Bentar Pak, saya mau close dari Zoom dulu. Iya Pak, iya. Ya, soalnya hari ini kita ujiannya maraton Pak. Jadi banyak keluar masuk room. Iya Pak, iya, enggak apa-apa. Maklum Pak ya. Iya Pak, siap Pak, siap. Oke. Video saya kelihatan dengan jelas Pak. Baru kelihatan Pak. Sip. Kelihatan nih Pak ya. Oke, sip, mantap Pak. Posisi sekarang di mana Pak? Saya di kantor Pak, di rumah sakit di Landak. Oh, gimana status zona di sana? Apakah sudah melandai kasus COVID-nya Pak? Udah melandai Pak. Bor itu udah di bawah 50% Pak. Oh gitu. Ya, bor Ya. di rumah sakit ini. Ya mudah-mudahan nanti
di akhir tahun ini kita bisa kembali normal ya Pak ya. Kalau Iya misalnya Pak. tingkat Amin Pak. Amin. keterisian baik itu di UGD atau di ICU atau di kamar-kamar rumah sakit itu sudah mulai semakin banyak menurun, berarti vaksinasi juga sudah berhasil dan herd immunity yang diharapkan itu sudah mulai terbentuk ya Pak ya. Iya Pak. Kemarin Baik. kami juga barusan mendapatkan vaksin ini Pak, vaksin Moderna. Oh iya, Ya, khusus untuk tenaga kesehatan. itu yang saya tunggu-tunggu itu Pak, Moderna itu. Iya. Tapi ini Pak, keras vaksinnya Pak. Keras. Kenapa? Keras vaksinnya. Saya kenanya demam 2 hari Pak. Rata-rata teman-teman pada demam. Oh gitu, Beda keras. dengan Iya, beda dengan Sinovac waktu itu Pak. Kalau Oh Sinovac gitu. kan enggak terlalu ini efeknya. Iya ya. Oke Pak, saya terakhir ya Pak ya. Tadi kan sudah Pak Adi dan Pak Eri juga sudah mungkin ya Pak ya. Iya, sudah tadi Pak. Sudah Banyak semua. juga arahan masukannya. Iya berarti saya yang paling terakhir. Boleh diulangi lagi Pak, judul yang Bapak angkat, deskripsi Bapak ini apa? Judul skripsi saya analisis kepuasan pasien di rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Landak, Pak. Oh gitu. Ya. Kalau misalnya rawat jalan gitu, berarti kan pasien yang datang ke rumah sakit, habis itu dia kan pulang ya Pak ya? Iya Pak, iya, enggak nginap. Nah, berapa populasi yang Bapak ambil untuk meneliti di skripsi Bapak ini? Dari Populasi 14.772, Pak. 14.000 orang. Iya. Nah, terus Bapak menentukan sampelnya menjadi berapa dari 14.000 itu? Saya menggunakan rumus Lopin, Pak. Rumus Lopin. Nah, dengan rumus Lopin, total dapatlah saya sampelnya 99 responden, Pak. 99 ya Pak ya? Iya. Apa enggak digenapkan jadi 100 saja Pak? Karena hitungannya kemarin di bawah 5, Pak. Komanya di bawah 5. Oh gitu. Menggunakan rumus Lovin tadi pakai yang berapa persen tingkat kesalahannya? Kan dia ada yang 5%. 10%, Pak. 10. Berapa? 10. 10%. Iya, Pak. Alasannya kenapa Pak pakai yang 10%? Itu dari penelitian saya. Ya sudah Pak. Iya, Pak. Ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak bisa jawab. Soalnya tadi saya lihat Bapak sudah mulai pusing. Kalau pusing minum paracetamol ya Pak ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Hasil dari penelitian Bapak apa Pak? Hasil penelitian saya berapa ya? Ada pengaruh Bu terhadap variabel X dan Y ini. Bentar, Pak. Masyarakat pengguna jasa Rumah Sakit Kabupaten Landak, responden memiliki karakteristik kurang lebih sama, Pak. 51% berbanding 49% antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Sedangkan hasil responden terdiri dari 9 unsur persyaratan, Pak. Persyaratan pendaftaran mendapatkan skor 3,86 dan masuk dalam kategori sangat setuju atau sangat baik. Sedangkan bagian pendaftaran pasien memperoleh skor 3,34% dari masyarakat dengan kategori tidak setuju. Namun masih dalam kriteria baik, Pak, karena skornya 3,34. Pegawai yang melayani selalu bersikap sopan, memperoleh skor dari responden 3,39 dan masuk dalam kinerja baik, Pak. Sedangkan unsur SKN nomor 3 waktu penyelesaian layanan
memperoleh skor 2,96 masuk dalam kategori kurang baik. Nah, jadi di sini yang lebih saya garis bawahi Pak, waktu penyelesaian layanan Pak, itu masih kurang menurut pendapat responden. Terus sarana dan prasarana rumah sakit juga mendapat skor 3,14 Pak, dan masuk kategori kurang baik. Nah, jadi nanti kami di rumah sakit akan berusaha membenahi salah satunya sarana dan prasarana. Dari hasil kuesioner saya ini, saya mendapat bahwa parkir di rumah sakit itu kurang memenuhi kepuasan pasien, Pak. Banyak sekali ini pasien yang kurang puas dengan layanan perparkiran di rumah sakit. Ya. Nah, itu saja, Pak. Oke. Iya, Pak. Ya. Sudah ya Pak ya untuk penjelasan hasil penelitiannya. Jadi ya memang sudah menjadi masalah klasik kalau misalnya untuk pelayanan publik itu ada saja kekurangan-kekurangan yang harus dipenuhi dan diselesaikan karena itu menyangkut kepentingan masyarakat. Ya Pak ya. Iya. Karena waktunya juga sudah mepet, jadi dari saya sekian dulu Pak untuk ujian di hari ini. Ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu di lain kesempatan dan di lain waktu. Terima kasih Pak. Siap, Pak. Kalau ke Pontianak saya hubungi Pak. Siap. Iya. Anda silakan di closing ya. Ya Pak. Selamat siang Pak. Iya sama-sama Pak. Terima kasih banyak. Saya pamit dulu. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Maulana dan Pak Adi Mursalin. Pak Piluanus. Iya Pak. Saya akan mengumumkan hasil dari ujian sidang skripsinya. Siap Pak, siap. Ya, di mana tim sepakat bahwa ujian sidang skripsi ini harus Bapak perbaiki, ya 2 minggu dari sekarang, ya, dan harus ini hasilnya Bapak lulus, ya selamat, ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Kemudian, Bapak sudah berhak menambah gelar SM belakangnya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak atas kebaikan dosen-dosen di UPB. Iya, terima kasih. Baik, untuk mempercepat waktu juga, saya tutup Pak ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Selamat siang Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Saya lihat Pak ya.